Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita berjumpa kembali dalam renungan kita hari ini, yang mana kali ini kita akan membahas tema mendengarkan dengan hati. Nah Bapak Ibu dan saudara, ternyata mendengar bukan hanya melalui telinga kita, mendengar juga ternyata bisa melalui hati. Walaupun tentunya mendengar dengan hati tidaklah serupa dengan apa yang didengar oleh telinga. Nah, lalu bagaimana maksudnya dari mendengar dengan hati? Bapak Ibu dan saudara, mendengar dengan hati artinya kita dapat merasakan apa yang kita dengar, kita dapat merasakan apa yang kita ketahui. Yang dalam pembahasan kali ini, saya akan membahasnya dalam konteks permasalahan. Nah Bapak Ibu dan saudara, kita mengetahui bahwa kita sebagai manusia biasa, kita tidak akan pernah terlepas dari namanya permasalahan. Tidak akan pernah terlepas dari namanya tantangan kehidupan. Sebab hal itu menjadi sesuatu hal yang wajar bagi kita, menjadi sesuatu hal yang wajar kita hadapi selagi kita masih hidup. Seperti ada kata-kata bijak yang mengatakan, hidup tanpa permasalahan itu ibaratkan sekolah tanpa pelajaran. Artinya Bapak Ibu dan saudara, kita wajar menghadapi permasalahan, menghadapi tantangan selagi kita masih hidup. Di sisi lain juga Bapak Ibu dan saudara, kita adalah makhluk sosial. Kita hidup berinteraksi dengan orang lain. Kita berada di sebuah komunitas, yang mana Bapak Ibu dan saudara, ketika kita berada di sebuah komunitas, ketika kita mendengar orang-orang di sekitar kita, ketika kita mengetahui orang-orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan pertolongan, melalui renungan kita kali ini Bapak Ibu dan saudara, kita hendak diajarkan, kita hendak diajak untuk dapat mendengar melalui hati. Tentunya mendengar melalui hati, kita dapat merasakan apa yang orang itu rasakan, merasakan permasalahan orang lain. Dan ketika kita bisa merasakan, maka kita akan bersikap empati, dimana kita mengetahui bahwa sikap empati ini jauh lebih baik ketimbang sikap simpati. Sehingga sikap empati kita itu akan terwujud dalam aksi memberikan pertolongan. Sehingga Bapak Ibu dan saudara, kita diajak untuk mau memberikan pertolongan. Seperti apa yang disebutkan di dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mungkin di antara kita Bapak Ibu dan saudara, ada yang mengatakan bahwa saya juga sedang menghadapi permasalahan. Saya juga sedang menghadapi tantangan. Tetapi Bapak Ibu dan saudara, melalui renungan kita hari ini, kita diajak untuk dapat menolong orang lain. Terlepas itu, jika kita sedang menghadapi permasalahan atau sedang menghadapi tantangan kehidupan. Karena bisa saja Bapak Ibu dan saudara, permasalahan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi tidak seberat permasalahan atau tantangan yang orang lain hadapi. Karena Bapak Ibu dan saudara, ketika kita menolong orang lain, kita juga tentunya memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan memberikan pertolongan kepada orang lain. Seperti apa yang disebutkan di dalam Matius 25 ayatnya yang 40. Ketika Yesus mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu dan saudara, maksud Yesus ketika mengatakan yang paling hina ini adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Yang dimulai dari ayat 35 kita mengetahui orang lapar yang membutuhkan makan, orang haus yang membutuhkan minum, orang asing yang membutuhkan tumpangan. Dan mari kita
merefleksikan, mari kita melaksanakan ini juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melihat, ketika kita mengetahui orang-orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan pertolongan, marilah juga kita memberikan pertolongan. Dan pertolongan itu menjadi sesuatu bukti nyata kita untuk memuliakan Tuhan. Karena Bapak Ibu dan Saudara, bukti nyata dari kita yang telah menerima berkat dari Tuhan, bukti nyata dari kita yang telah menerima pertolongan dari Tuhan, kita seharusnya dapat membagikan, kita seharusnya dapat menyebarluaskan berkat itu, membagikan pertolongan Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita yang juga sedang membutuhkan pertolongan. Demikian Bapak Ibu dan Saudara, sehingga mendengar dengan hati tentunya kita dapat merasakan apa yang kita dengar, merasakan apa yang kita ketahui melalui permasalahan orang lain, sehingga kita dapat bersikap empati. Dan sikap empati itu akan terwujud dalam aksi memberikan pertolongan. Amin. Tuhan memberkati.